mengurusi tentang operasional kereta api sehingga tidak ada rel kereta apinya. Kami bangun di kota yang di tengah-tengah Pulau Jawa sehingga mereka pilih kota Semarang. Itu alasannya karena seperti itu. Namun kota Semarang kota yang dianggap sangat panas temperaturnya untuk orang-orang Belanda karena daerah tropis berbeda dengan daerah mereka ya. Sehingga mereka mendesain gedung ini dengan pintu yang amat banyak. Total pintunya ada 928 gitu. Tujuannya pintu untuk mengurangi temperatur dengan sirkulasi udara karena celah pintu lebih besar dibanding celah jendela. Itu tujuan utamanya seperti itu. Kenapa dipanggil Lawang Sewu? Karena habit masyarakat Jawa, Sewu ini sifatnya konotatif, maksudnya banyak. Jadi ada Candi Sewu, Drojokan Sewu, Pring Sewu, Jorong Sewu, termasuk Lawang Sewu karena konotatif. Denotatifnya 1000, konotatifnya banyak. Yang mereka pakai sifat konotatifnya itu. Sehingga Lawang Sewu tercipta dari situ ya. Yang total sebenarnya 928 pintu, sehingga untuk 1000 masih kurang 72 sebenarnya. Nah, karena Belanda tidak membangun Lawang Sewu berdasarkan atas jumlah pintu yang harus 1000 gitu. Mereka sesuaikan dengan kebutuhan ruang-ruang. Dulu tiap-tiap ruang seperti ini bekas ruang kerja untuk satu kota. Satu ruang untuk Semarang, satu ruang untuk Bandung, satu ruang untuk Jakarta, satu ruang untuk Bogor. Sehingga ukuran ruangan berbeda-beda Bapak Ibu. Sehingga jumlah pintunya pun berbeda-beda begitu. Sehingga tidak bisa klop pas 1000 begitu. Karena kebutuhan yang berbeda tersebut. Nah, mereka bagi dua bangunan utama di dalam bangunan Lawang Sewu bernama Gedung A yang saat ini kita di posisi ini sebelah dari toilet yang sempat Bapak Ibu tadi sudah gunakan ya. Dan kita punya juga Gedung B, gedung kedua yang di sisi sebelah kiri saya. Gedung B ini gedung susulan, gedung tambahan karena ekspansi perusahaan kereta api yang awalnya fokus di Pulau Jawa. Mereka melihat potensi di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Sehingga mereka harus bangun gedung keduanya, Gedung B. Karena mereka tidak temukan tambang batu bara di Pulau Jawa. Mereka ingin mencari itu di pulau lain. Mereka temukan di daerah Sawalunto, Padang, Sumatera. Sehingga mereka butuhkan banyak ruang-ruang kerja baru. Mereka bangun Gedung B di tahun 1916. Yang awal mulanya hanya Gedung A untuk Pulau Jawa. Lebih fokus pertama kereta api itu datang untuk mengangkut hasil rempah-rempah Indonesia. Tapi potensi batu bara itu juga lumayan penting. Sehingga mereka harus bangun kereta api di pulau lain seperti Sumatera, Sulawesi, Jawa, Kalimantan gitu. Ini nantinya kita tuh menggunakan rute supaya waktu kita efisien dan tidak terlalu capek. Sebelum kita jalan, sebelum kita atur, ada yang mungkin mau ditanyakan dulu Bapak Ibu tentang ini? Sambil jalan saja ya. Baik, kita langsung masuk saya untuk melihatkan cara pasti. Untuk sebuah gaya bangunan tanpa menggunakan air conditioner ini fungsional sekali ya, temperaturnya langsung turun. Ini berkaitan dengan shielding yang rata-rata 5 meter, penggunaan batu bata Belanda. Ini seluruh bagian dalam dari gedung ini batu bata yang impor dari Belanda Bapak. Mereknya nama Havels Corporate dari kota Venlo, Belanda. Lantainya marmer impor dari Itali, Carrara. Ini sangat mempengaruhi. Gedung A dibangun tahun 1904, Gedung B dibangun tahun 1916. Jadi tidak bersamaan, karena awal mulanya kereta api berfokus kepada rempah-rempah di Pulau Jawa. Lalu kemudian kita ke mana nih? Kita bisa melihat keindahan kaca patri di atas tangga. Nanti kita harus lebih bebas lagi dibanding daya-dayanya di atas itu ya sebenarnya. Kalau pernah nonton sebuah film religi di Indonesia, judulnya Ayat-Ayat Cinta, ini bagian tempat sidangnya Fahri di sininya. Tempat sidangnya mereka di sini ya. Beberapa tempat yang lain tidak cuma tempat sidang, juga ada kamarnya Maria. Banyak yang sudah pernah nonton kan Bapak Ibu? Ya, kamarnya Maria, penjaranya Fahri di sini juga. Nah, karena Lawang Sewu saat itu sebuah gedung yang belum dikenal wisata, jadi cukup manipulatif membuat tempat seolah-olah seperti kayak Mesir, ternyata di Lawang Sewu Semarang. Kita melihat ke gambar kaca di atas tangga ini terdapat kaca pabrik impor dari Belanda, kota Delft di LFT. Itu kota arsiteknya Belanda. Mereka merancang sebuah kaca dengan filosofi kereta api tenaga uap yang membawa perkereta apian menuju ke hasil perkebunan yang akan diimpor, diekspor ya dari Indonesia ke Eropa gitu.
Karena mereka tahu potensi Indonesia, mereka bisa memaksimalkan pendapatan dari gula. Oke. Di tangan Belanda, Indonesia ini adalah negara penghasil gula terbesar kedua dunia setelah Kuba. Di tangan Belanda saat ini. Sambil menunggu transisi yang selesai, setelah mereka pun selesai, kemudian Bapak Ibu bisa menggantikan posisinya untuk duduk di tangga yang tersebut tadi di atas, dan kita foto grup dulu. Silakan. Silakan, oke, ibu kita turun dulu ibu karena posisi parsen mau dipakai lagi ibu.